Kalau kita ini nunggu meninggal baru ke masjid. Nah, kalau Sa'ban ini tidak ke masjid karena meninggal. Nah, ini bedanya. Ditanya sama Rasulullah SAW, Sa'ban semalam meninggal dunia. Iya ya Rasulullah. Kata istri Sa'ban sebelum meninggal, Sa'ban ini mengucapkan 3 kalimat ya Rasulullah. Dan kami ini sampai sekarang bingung apa maksud kalimat ini. Apa kata Rasulullah? Yang pertama Sa'ban ngomong adu ngapo tidak lebih jauh. Yang kedua adu ngapo tidak yang baru. Yang ketiga adu ngapo tidak galo-galonya. Rasulullah SAW diam sejenak, berhenti, kemudian Rasulullah mulai menjawab. Yang pertama kata Rasul, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manfaat dimanapun berada, saat ini kita ketemu dalam program Serikayo, sejarah singkat sahabat Rasulullah SAW yang disponsori oleh Pempek Lamboyan, Pempek asli wong kita. Baik, hari ini kita akan bercerita tentang sejarah sahabat Sayyidina Sa'ban radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ban radhiyallahu anhu ini adalah seorang sahabat yang luar biasa. Sayyidina Sa'ban radhiyallahu anhu adalah orang yang senantiasa selalu hadir di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan uniknya Sayyidina Sa'ban ini 1 jam sebelum azan salat atau sebelum azan berkumandang, Sayyidina Sa'ban sudah ada di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga satu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan badan, Rasulullah tidak melihat Sayyidina Sa'ban berada di antara barisan saf jamaah yang salat. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Sa'ban? Kemana Sa'ban?" Tak ada sahabat yang mampu menjelaskan. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah SAW menunda solat untuk menunggu kehadiran Sayyidina Sa'ban. Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya Sayyidina Sa'ban tak kunjung datang. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat kita melaksanakan solat terlebih dahulu. Selesai solat, Rasulullah tanya, apakah di antara kalian ada yang mengetahui di mana rumahnya Sa'ban? Salah seorang sahabat mengatakan, saya tahu ya Rasulullah. Pergilah Rasulullah bersama sahabat ke rumah Sayyidina Sa'ban ini. Berjalan kurang lebih sekitar 2 jam dari masjid Rasulullah menuju rumah Sa'ban. Sampailah Rasulullah berserta rombongan para sahabat di rumahnya Sayyidina Sa'ban. Ketika mengetuk pintu, Rasulullah SAW mendapatkan sautan dari seorang perempuan yang keluar dengan menangis. Rasulullah bertanya, apakah ini benar rumahnya Sayyidina Sa'ban? Benar ya Rasulullah. Mana Sayyidina Sa'ban? Apa kami bisa bertemu? Dengan tetesan air mata, lalu kemudian istrinya menangis dan berkata, Sa'ban meninggal tadi malam ya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Ternyata Sayyidina Sa'ban meninggal tadi malam, sehingga kemudian Sayyidina Sa'ban tidak bisa ke masjid. Ini bedanya Sa'ban dengan kita. Kalau kita ini nunggu meninggal baru ke masjid. Nah, kalau Sa'ban ini tidak ke masjid karena meninggal. Nah, ini bedanya. Ditanya sama Rasulullah SAW, Sa'ban semalam meninggal dunia. Iya ya Rasulullah. Kata istri Sa'ban sebelum meninggal, Sa'ban ini mengucapkan 3 kalimat ya Rasulullah. Dan kami ini sampai sekarang bingung apa maksud kalimat ini. Apa kata Rasulullah? Yang pertama Sa'ban ngomong adu ngapo tidak lebih jauh. Yang kedua adu ngapo tidak yang baru. Yang ketiga adu ngapo tidak galo-galonya. Rasulullah SAW diam sejenak, berhenti, kemudian Rasulullah mulai menjawab. Yang pertama kata Rasul, Sa'ban ngomong adu ngapo tidak lebih jauh. Ternyata kita ini kayak para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau nak mati dijingok ke Allah kita nih, tempat kita ini di surga apa di neraka. Sama cak kita lah, nanti aku hadir di Pelamboyan lah, dijingok ke dulu pempek kates, pempek telok baru hadir. Tinggal nyiap kenya bayang lanjak kenya kan. Kita nak mati kayak sama, dijingok dulu di surga apa neraka. Maka waktu ada yang senyum meninggal, ada yang rayunya bagus. Kalau cak guru kita Habibana Mahdi kan senyum, ngapa kita yakin ini sudah dijingok ke tempatnya di surga. Ada juga yang nyelit karena bakal masuk di jurang neraka. Ini biasanya utang tak bayar, biasanya itu kejingoan itu biasanya yang nunggak-nunggak angsuran. Nah Sa'ban ini sama, nak mati dijingokkan tempatnya di surga. Segala amalnya, gawenya baik ini dijingok ke Allah. Salah satunya kata Rasulullah, dia berjalan kaki dari masjid ke rumah yang 2 jam tadi, dijingok ke Allah balasan pahalanya. Nyesel dia, aduh ngapalah tak lebih jauh lagi. Maksudnya kalau masjid ini lebih jauh lagi, lebih banyak lagi aku ni dapat pahala. Jadi kamu jangan merutukan kalau rumah kamu nak ke masjid jauh, ya. Ngapa setiap langkah kaki itu dapat pahala, ngelontarkan dosa, ngangkat derajat. Bayangkan baik, kalau semakin jauh kita melangkah, semakin banyak kita dapat pahalanya.
Ada yang nanya, itu kan langkah kaki Ustaz. Kalau bermotor, setiap tetesan bensin itu ngancurkan dosa kamu. Nah, kalau mak itu nyari bensin yang motor yang boros, Ustaz laju lah. Motor yang ngomong-ngomong sekali gas, cepat turun bensinnya itu. Dah, tambah banyak dosa kamu diampunkan oleh Allah. Tambah banyak pahalanya. Yang kedua kata Rasulullah, Sayyidina Sa'ban ini ngomong, aduh, ngapa tidak yang baru? Waktu nak keluar fajar, jam 1, jam 2 malam, Madinah tu lagi dingin. Datang dingin yang luar biasa. Sayyidina Sa'ban ini pakai baju 3 lapis. Baju gamis ini, pakai sweater, kemudian pakai jaket yang baru, dia beli. Di tengah jalan, kata Rasulullah SAW, Sayyidina Sa'ban ini melihat seorang yang sedang kedinginan, menggigil. Sa'ban ini kesian. Sama Sa'ban dibuka kenyo, sama Sayyidina Sa'ban dibuka kenyo jaket yang baru tadi, diinjuklah sweater yang bekasan dia ni tadi, sweater yang lama. Waktu nak mati, dijingokkan oleh Allah. Balasan apa namanya? Sedekah sweater yang bekas tadi. Pahalanya luar biasa. Nyesel Sa'ban. Ngapu nyesel? Ngapulah tidak kunjuk ke yang baru itu nah. Sama macam kamu lah kan, hari Jumat tu kan sedekah makin duit 2.000 boruan itu kan, lah sudah bekas iwak pula, lah lecek-lecek. Awak ada duit 5.000, duit 20.000 baru, nyesel kamu nak mati kakek. Ngapalah nyeleng ke 2.000 ini, cubalah nyeleng ke 10. Cuman kakek nyesel nak mati, zaman sekarang masih kita bahas dulu lah kamu ni. Ya nak. Kakek tengok Sayyidina Sa'ban itu, nak meninggal dunia nyesel, ngapalah aku tidak unjuk ke yang baru. Cubalah aku unjuk ke yang baru ini. Alangkah banyaknya pahala yang ku dapatkan. Itu kehebatan sedekah ini. Karena waktu nak mati dijingukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita beramal, kalau kita bersedekah tu jangan nanggung-nanggung. Sedekahlah dengan sedekah terbaik. Oh hari ini bebek pelamboyan datang kita langsung dinjuk, Ustaz nak makan apa? Makan model. Jadi gitu. Ya, dinjuk Ustaz nak minum apa? Ditawari. Dinjuk sedekah terbaik. Apalagi awak balik pula habis ini, insyaAllah itu lebih hebat lagi. Ya artinya dimakan di tempat disediakan, untuk ngulang di rumah juga dinjuk. Ini namanya sedekah terbaik. Ya, ngapu seperti Sa'ban kakek nyesel. Ngapulah Ustaz tak dibungkusi. Cubalah dibungkusi. Ngapu waktu nak mati nyingok makan di sini pahalanya luar biasa. Tambah lagi gawak ke rumah dimakan bini dengan anak-anak Ustaz. Ya Allah nyesel. Cubalah. Jadi sebelum nyesel aja kalau dulu. Ya. Yang ketiga Sa'ban ini bungkus kalau membawa dengar ini caknya. Yang ketiga kata Rasulullah, aduh, ngapalah tidak galo-galo. Jadi kata Rasulullah, Sa'ban ini karena berjalan 2 jam tu jauh, jadi Sayyidina Sa'ban ini bawa roti, bawa sepotong roti. Nah, sama Rasulullah SAW sama Sa'ban ini begitu keluar dia ada pengemis kelaparan. Kesian Sa'ban ini kata Rasulullah. Akhirnya roti yang dibawa tadi potong 2 lah sama Sayyidina Sa'ban. Separuh diunjukkannya dengan pengemis itu, separuhnya dia makan. Waktu nak meninggal dunia dijingokkan balasan apa namanya sedekah roti yang separuh tadi. Nyesel Sa'ban. Aduh, ngapalah tidak kunjuk ke galo. Ngapalah cuman kunjuk ke sepotong. Ngapa dia nyingok pahala ngunjuk ke separuh itu pahalanya luar biasa. Dapat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kemudian ku sedekah ke galo roti ini. Ya Allah, alangkah besarnya pahala. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu tidak akan pernah merasakan nikmatnya dari setiap sedekah yang kamu lakukan sebelum kamu mampu menyedekahkan harta terbaik yang kamu miliki. Maka mumpung kita masih hidup, hikmat umur masih ada, jangan pelit-pelit dengan langkah kaki. Langkahkan kaki kita ke masjid, ke rumah-rumahnya Allah, lalu sedekah dengan sedekah terbaik. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.